Nah, ini untuk skema kafalah ya. Jadi ada kafil penanggungnya, tadi saya sendiri, makful alai adik saya tadi, makful pihak ketiga tadi koperasi syariah, perbankan syariah ya. Itu saya kira bisa dipahami lah ya. Sumber hukum kafalah ini dari Al-Qur'an. Quran surah 3 ayat 37. Dan dia Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya. Di sini adalah merupakan penjaminan ya. Kemudian bagi siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh bahan makanan seberapa beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Nah, banyak juga di adat yang memang tentang penjaminan. Seperti orang tuanya, orang tua dari anak-anak itu juga merupakan penjamin ya. Kalau bahkan di kepolisian itu ada jaminan dari notaris ataupun dari orang tuanya, sehingga dia bisa dibebaskan dari penjara ataupun sekedar melakukan tahanan kota karena ada jaminan ya, ada kafalah. Jadi kafalah tidak hanya terjadi di sektor keuangan saja. Nah, sunnah penjamin adalah orang yang berkewajiban membayar gitu. Jadi pada saat tahanan tadi yang dijamin oleh kita kabur, ya kita yang harus menggantikan, membayar ya. Itu termasuk juga dari sisi pinjam meminjam uang. Pada saat kita sebagai personal garansi kafalah, ya pada saat yang dijaminkan adik kitanya bermasalah, ya kita harus membayar seperti itu. Nah, pernah juga datang kepada Rasulullah ya, ada mayat seorang lelaki untuk disolatkan. Rasulullah bertanya, apakah dia punya waris? Nah, para sahabat tidak. Rasulullah bertanya lagi, apakah dia mempunyai utang? Para sahabat menjawab, ya dia punya utang sejumlah 3 dinar. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk mensolatkan, tetapi beliau sendiri tidak. Tapi waktu itu ada Abu Qatadah yang mengatakan dan menjamin, saya menjamin utangnya ya Rasulullah. Dan Abu Qatadah berarti berkewajiban membayar utang almarhum tadi ya, mayat tadi. Gitu. Nah, maka Rasulullah pun mensolatkan mayat itu. Di sini ada 2 pesan. Pesan pertama, arti pentingnya hutang sampai-sampai Rasul aja nggak mau mensolatkan. Yang kedua, makna dari kafalah penjaminan yang dilakukan oleh Abu Qatadah tadi ya. Kemudian rukun kafalah, nah sini ada pelaku ya, tentu saja ya, ada penjamin, kafil, di mana kafil ini harus sudah baligh, berakal sehat ya, tidak gila, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggungan kafalah. Pihak orang yang berhutang, nah, ya, orang yang berhutang, adik saya tadi nih, makful anhu, sanggup menyerahkan tanggungannya, dikenal oleh saya penjamin ya adiknya. Pihak orang yang berpiutang, ini pihak banknya atau pihak koperasi syariahnya ya. Nah, rukun kafalah ada objek penjaminan makful bihi yang merupakan tanggungan pihak orang yang berhutang, bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syariah. Kemudian ijab qabul, setiap akad di syariah itu terjadi ijab qabul, merupakan pernyataan dan ekspresi saling ridho rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, bisa tertulis juga melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern ya, di online itu kan, di WA gitu. Terus katampi barangna, mun abdi nampi barangna. Berakhirnya kafalah ketika utang telah diselesaikan dan lunas, baik oleh orang yang berhutang ataupun oleh penjamin ya. Atau jika kreditor tasnya hadiah, teruslah sudah dibayar, nah itu ya udah beres. Kreditor melepaskan utangnya kepada orang yang berhutang, tidak pada penjamin, maka penjamin juga bebas untuk tidak menjamin utang tersebut. Ketika utang tersebut telah dialihkan, transfer hutang hawalah,
jika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui proses arbitrase, ya, kreditor dapat mengakhiri kontrak kafalah walaupun penjamin. Jadi kafalah ini sudah berakhir. Kemudian ada hiwalah. Hiwalah itu pengalihan hutang. Jadi tadi setelah kafalah, saya yang menjamin itu kafalah, itu di awal kontrak. Pada saat adik saya di pertengahan jalan itu ternyata benar tidak sanggup bayar, kemudian saya tadi yang menjadi kafalah, yang disitulah terjadi hiwalah juga. Jadi saya pengalihan hutangnya tidak ke adik saya lagi, tetapi pindah ke yang menjaminkan, yang melakukan kafalah. Nah, proses saat pindahnya penagihan karena ada kafalah di awalnya, itu proses pemindahan jadi hiwalah. Saat tadi menjadi kafalah pihak asuransi, asuransi kan misalkan si Kang Asep itu pinjam ke BRI, kemudian masukin asuransi kematian yang biasanya. Nah, itu di situ terjadi kafalah. Cuma kafalahnya hanya kalau dia mati saja. Kalau dia meninggal, nanti asuransi yang membayarkan, yang menjadi kafalah, yang menjaminkan. Nah, pada saat meninggal kemudian penagihan dari BRI pindah ke asuransi, asuransi yang membayarkan, diawali tadi kafalah, dan disitulah terjadi hiwalah, pengalihan hutang, pengalihan dari Kang Asep almarhum pindah ke pihak asuransi. Hawalah itu mau diawali dengan kafalah maupun tidak, hiwalah bisa terjadi. Pada saat Kang Asep tadi tidak ada kafalah dari asuransi, ya, tidak ada diawali dengan kafalah. Nah, pada saat meninggal dunia itu akan beralih hutangnya kepada siapa? Ahli waris. Nah, pada saat beralih pada ahli waris itu terjadi hiwalah walaupun tidak diawali dengan kafalah. Nah, gitu. Gitu ya. Maksudnya tidak diawali dengan kafalah secara tertulis, secara kontrak gitu. Karena pada dasarnya ahli waris itu ya kafalahnya, penjaminnya. Istri penjaminnya suaminya. Anak-anaknya ya orang tuanya. Nah, saat orang tuanya udah nggak ada, anak-anaknya sudah besar-besar, ya menjamin ahli warisnya. Gitu, di situ terjadi hiwalah. Jadi selalu berbarengan sebetulnya kafalah itu dengan hiwalah, gitu ya. Itu tentang hiwalah ya. Hiwalah ada dua, ada al-haq dan ad-dain. Kemudian ini skemanya ya. Kemudian sumber hukumnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Rukun hiwalah ada pelaku, ada objek penjaminan, ada ijab qabul. Saya kira bisa dipahami lah ya di pertemuan ke-15 ini. Mudah-mudahan bisa, karena tidak ada di UAS yang materi yang terakhir ini hanya menambah wawasan saja. Dan adik-adik semoga UASnya nanti minggu depan bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Mohon maaf juga dari Bapak selama pertemuan satu semester ini banyak sekali kesalahan, kekurangan dan kehilafan. Banyak tentu saja, kalaupun ada benar itu dari Allah, dan kalau ada salah itu pasti kebodohan dan ketidaktahuan, kealfaan dari sukma sebagai seorang manusia dan dosen biasa. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.